kita dari mahasiswa Unika Atma Jaya BSD. Hari ini kita akan antara privacy yang dirampas dan media yang abai. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Dari aku, nama aku Sheryl Aurelia Gunawan. Perkenalkan, nama aku Naudi Devian Aprilia. Perkenalkan, nama aku Johanna Andrea Puspita. Jadi ceritanya pada 17 Agustus 2025 itu ada sebuah video yang menampilkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati viral di berbagai platform media sosial. Tahu nggak? Nah, iya tahu. Nah, di video itu, Ibu Sri Mulyani kelihatan lagi pidato di hadapan publik. Terus dia tuh kayak seolah-olah ngomong kalau guru itu beban negara. Nah, padahal video itu tuh di fake. Tapi karena tampilan wajah, suara, sama gerakan bibirnya tuh kayak real banget. Jadi masyarakat tuh banyak yang nganggep kalau itu emang beritanya beneran. Dan video itu akhirnya dibagiin sama netizen-netizen Indonesia. Sampai itu tuh membuat tanggapan negatif terhadap pernyataan yang sebenarnya tuh Ibu Sri Mulyani sendiri tuh nggak pernah ngomong kayak gitu. Gitu. Kita pilih kasus ini tuh karena ada beberapa alasan. Mungkin dia bisa menjelaskan. Iya, jadi alasan yang pertama itu, kasus ini kan sempat viral, terus jadi perhatian sama masyarakat luas. Nah, terus di kasus ini juga kan ngelibatin tokoh publik si Sri Mulyani. Jadi dampaknya bakalan jauh lebih luas dibandingin sama orang yang biasa gitu. Ya, terus kasus ini juga nunjukin gimana teknologi deepfake AI itu bisa memanipulasi video sampai terlihat sangat meyakinkan. Terus juga itu memperlihatkan betapa cepatnya informasi palsu bisa dipercaya dan menyebar lewat media sosial. Jadi tuh kayak masalah utama dari kasus ini tuh apa ya, beredarnya video deepfake yang menampilkan Bu Sri Mulyani seolah-olah mengucapkan pernyataan guru itu beban negara. Padahal itu hasil rekayasa dari teknologi kecerdasan buatan kan, dari deepfake AI ini. Nah, iya betul. Nah, emang deepfake AI ini tuh bisa malsuin suara sama ekspresi wajah seseorang kayak secara real gitu. Terus sampai-sampai banyak-banyak banget masyarakat yang nganggep itu video asli. Nah, ini juga nunjukin gimana deepfake itu bisa disalahgunakan buat informasi yang palsu dan bikin masyarakat tuh gampang percaya kalau itu tuh kayak ya itu beneran terjadi kayak gitu. Nah, terus eh, selain itu juga bisa merusak reputasi tokoh publik dan bisa memicu adanya masalah sosial. Apalagi kualitas manipulasinya tuh udah sangat amat bagus sampai orang-orang tuh nggak bisa gitu buat bedain mana yang realita sama yang AI. Iya sih, kasus ini tuh relevan banget buat kita semua karena ini tuh mendorong pentingnya sikap kritis dan verifikasi sebelum percaya konten di media sosial gitu. Mungkin Nah, ini juga jadi ini pengingat ya ya, bahwa masyarakat sekarang itu nggak bisa lagi sepenuhnya percaya pada konten audiovisual yang gitulah, mungkin bisa diedit atau sebagainya. Ya, terus juga kasus ini nunjukin kalau kebutuhan karena rela gas rela regulasi yang lebih kuat dan edukasi publik yang berkelanjutan, terutama karena teknologi AI ini kan semakin berkembang setiap tahunnya, jadi kayak susah lah untuk dideteksi. Nah, mungkin nih, kalau kasus ini dilihat dari sudut pandang etika teologis atau utilitarisme, penyebaran video ini tuh menyebabkan misinformasi atau kesalahpahaman dan mempengaruhi opini publik secara negatif ya kan? iya betul. Lalu tindakan pelaku ini kan juga bertentangan dengan prinsip utilitarianisme, utilitarianisme
Karena dampak yang ditimbulkan itu kan jauh lebih merugikan daripada memberikan manfaat. Terus juga nggak ada nilai positif yang dihasilin buat masyarakatnya kan, malah memperburuk kualitas informasi di ruang digital. Nah, iya, sementara itu dari sudut pandang etika, deontologis, dan impe- imperatif kategorikal, tindakan ini tuh sangat melanggar kewajiban moral untuk menyampaikan informasi yang benar. Terus juga itu apa ya, pelaku juga memanipulasi kalimat pidato sehingga tuh bertentangan dengan prinsip kejujuran dan penghormatan hak individu gitu. Terus dengan menggunakan wajah, terus suara, identitas, itu kan tanpa persetujuan dari korbannya. Iya. Nah, terus kita juga punya beberapa solusi yang bisa kita tawarin buat ngatasin masalah ini. Nah, yang pertama itu memberikan edukasi mengenai keamanan dan data pribadi. Terus yang kedua itu memperketat proses verifikasi informasi oleh media. Nah, terus mungkin aku mau nambahin yang ketiga itu bisa mengembangkan teknologi pendeteksi deepfake. Terus yang selanjutnya juga meningkatkan literasi digital masyarakat dan menindak perilaku penyalahgunaan AI sesuai hukum yang berlaku. Selain solusi, kita juga harus tahu apa kebijakan dari pemerintah yang perlu dilakuin kan. Nah, pemerintah tuh perlu nyusun regulasi khusus terkait penggunaan dan penyalahgunaan teknologi AI serta deepfake. Nah, selain itu juga perlu ada peningkatan pengawasan terhadap platform digital. Menurut aku juga pemerintah itu juga perlu menyediakan apa ya namanya mekanisme pelaporan dan perlindungan yang mudah diakses bagi korban gitu. Terus juga serta mewajibkan pendanaan atau labeling pada konten yang dibuat atau dimodifikasi menggunakan AI ini. Oke, jadi dari kelompok kami ingin mengajak teman-teman semua untuk yuk kita menjadi pengguna media digital yang kritis dan bertanggung jawab. Dan jangan mudah percaya sama video-video atau foto atau audio visual tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Hormati privasi orang lain, terus jaga keamanan data pribadi, dan laporkan setiap penyalahgunaan deepfake supaya ruang digital jadi lebih aman dan etis bagi semua orang. Oke, Sekian sekian dari dari kami. kami. Sekian dari kelompok Terima kami. kasih. Terima Dadah. kasih, Terima kasih, dadah. dadah.